Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Tarina Milida. Saya Fodara Sadana. Saya Erida Nesya. Kami dari Agribisnis 2018 yang berlokasi magang di Harvest Green Hydroponic. Budidaya hidroponik merupakan budidaya dengan menggunakan air yang mengandung nutrisi dan mineral tanpa tanah. Nutrisi merupakan hal yang sangat penting bagi kualitas tanaman hidroponik. Sistem budidaya hidroponik merupakan sistem budidaya dengan memanfaatkan air yang mengandung nutrisi dan mineral tanpa tanah. Nutrisi merupakan hal yang penting bagi kualitas tanaman hidroponik. Kegiatan budidaya hidroponik saat ini dinilai lebih unggul daripada budidaya konvensional. Hal tersebut dikarenakan budidaya hidroponik akan mencegah permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tanah seperti adanya bakteri, jamur, maupun serangga yang ada di dalam tanah. Sistem hidroponik dapat menjadi salah satu solusi bagi pengembangan tanaman dan sayuran. Oleh karena itu, sistem budidaya secara hidroponik lebih efisien dalam penggunaan air dan tanah daripada sistem pertanian secara konvensional, sehingga dapat menghemat biaya dan produksi. Nah, di sini kami akan mengenalkan dan mengedukasi bagaimana cara merawat dan menanam tanaman hidroponik dengan cara yang unik dan asik. Yuk! Pertama-tama kita harus melakukan kegiatan persemaian. Persemaian ini memerlukan alat dan bahan berupa pinset, ada benih, ada air, ada tray semai, dan media tanah. Kegiatan pertama yang kita harus lakukan yaitu menyiram tray ini dengan air sampai basah. Selanjutnya kita melubangi tray ini menggunakan lidi. Setelah dilubangi, selanjutnya kita mengambil benihnya, taruh benih di telapak tangan, ambil menggunakan dengan pinset, lalu masukkan benih ke dalam lubang media tanam. Selanjutnya ada kegiatan perawatan. Hal yang harus kita lakukan dalam kegiatan perawatan ini adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Hama yang biasanya terdapat dalam sayuran hidroponik ini yaitu ada ulat. Penyakit yang ada di dalam tanaman hidroponik ini biasanya yaitu ada penyakit bercak pada daun. Nah, untuk mengendalikannya tinggal dipotek aja. Hal yang kedua yaitu memisahkan tanaman yang mengalami penyakit agar tidak menyebar ke tanaman lainnya. Hal yang ketiga yaitu melakukan kegiatan pembersihan pada media rakit apung dan media NFT. Pada media NFT ini cara untuk membersihkannya yaitu tinggal memasukkan alat ini ke dalam lubang NFT. Selanjutnya digosok sampai bersih. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pengecekan ppm dan pH meter setiap hari dan dilakukan setiap pagi hari agar ketika memasukkan nutrisi tidak terjadi penguapan. Yang kelima yang dilakukan dalam melakukan perawatan tanaman hidroponik ini adalah penambahan nutrisi AB mix. Nutrisi AB mix ini bisa kita tambahkan apabila ppm-nya menyentuh angka di bawah 600 sampai 800. Sedangkan apabila pH-nya menyentuh angka di atas 6,5, maka kita harus melakukan penambahan asam nitrat. Penyiraman tanaman merupakan salah satu kegiatan yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan tanaman. Karena kita tahu bahwa air merupakan salah satu unsur yang diperlukan oleh tanaman dalam melakukan fotosintesis untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, benih-benih yang telah disemai dan mulai tumbuh ini harus disiram setiap hari untuk memenuhi kebutuhan air. Penyiraman dilakukan menggunakan alat yang disebut dengan sprayer. Kegiatan bina tanam dilakukan apabila benih sudah berumur 15 HSS. Cara untuk melakukan bina tanam yaitu dengan menjepit benih ke spons. Lalu kita dapat menaruhnya ke netpot. Usahakan spons tidak sampai menyentuh dasar dari netpot. Lalu masukkan ke dalam rakit apung. pH
pH berdampak pada daya serap tanaman terhadap nutrisi. Oleh sebab itu, tanaman memerlukan pH netral yaitu antara 6 sampai 6,5. pH di bawah 6 akan bersifat asam dan menyebabkan ion H+ lebih banyak daripada ion chlorin sehingga nutrisi makro akan mengalami terikatan secara kimiawi dan menyebabkan sulit untuk diserap oleh tanaman. Akibatnya, tanaman akan mengalami defisiensi nutrisi. Kemudian pada pH di atas 7, maka larutan akan bersifat basah dan menyebabkan unsur mikro mengalami terikat secara kimiawi dan sulit untuk diserap oleh tanaman. Akibatnya, tanaman juga akan menjadi kerdil. Pengukuran pH dilakukan setiap pagi pada setiap rakit apung. Nah, pengukuran pH di sini menggunakan alat yang dinamakan pH meter. Caranya adalah memasukkan alat pH meter tersebut ke dalam rakit apung selama beberapa menit untuk mengetahui pH-nya. Selanjutnya yaitu ppm. ppm merupakan satuan yang disematkan dalam nutrisi hidroponik. Dapat kita ketahui bahwa tanaman memerlukan nutrisi yang cukup baik untuk dapat tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui seberapa nutrisi yang ada di dalam rakit apung ini. Nah, untuk mengukur ppm, kita dapat menggunakan alat yang dinamakan TDS meter. Caranya sama seperti pengukuran pH, yaitu tinggal menaruh TDS meter ke dalam rakit apung ini. Sebelum membuat nutrisi AB mix, kita perlu mengetahui bahan-bahan apa saja yang diperlukan. Pada nutrisi A, kita memerlukan bahan yang pertama yaitu ada CaNO3, kemudian ada KNO3, kemudian ada Fe-ETA 13% dan Fe-EDA 6%. Kemudian pada nutrisi B, kita memerlukan bahan-bahan yang pertama pada unsur mikro, kita memerlukan Zn, lalu ada Mn, lalu ada bora asid, ada CuETA, dan kemudian pada unsur makro kita memerlukan MKT dan MAGS. Pada tahap pemberian nutrisi, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu pengecekan ppm. Apabila ppm kurang dari 600 sampai 800 ppm, maka kita harus memberi AB mix. Di sini, setiap satu kolam rakit apung berisikan 3.200 liter. Jadi, apabila ppm kurang dari 600 sampai 800 ppm, maka kami akan memberikan 1 liter nutrisi A dan 1 liter nutrisi B. Kegiatan pemanenan. Pemanenan dilakukan ketika tanaman berumur 30 sampai 40 HSS. Apabila tanaman melebihi dari umur 30 sampai 40 HSS, tanaman akan memiliki rasa yang getir. Ciri dari tanaman yang siap panen antara lain, tanaman memiliki daun yang lebar dan bergelombang. Setelah melakukan kegiatan pemanenan, kita melanjutkan kegiatan sortasi. Kegiatan sortasi ini dengan membuang tanaman yang sudah kuning serta melihat apakah ada hewan atau tanaman inaktif, tanaman yang rusak. Seperti ini, kita buang. Setelah melakukan kegiatan sortasi, kita melakukan kegiatan penimbangan atau pengemasan. Setelah melakukan kegiatan penimbangan, kita melakukan kegiatan packaging. Caranya yaitu dengan memasukkan hasil penimbangan ke dalam plastik. Setelah kita memasukkan hasil penimbangan ke dalam plastik, selanjutnya kita melakukan pengepresan. Setelah kita memasukkan sayur ke dalam plastik, kita melakukan pengepresan dengan menggunakan chiller. Mbak, saya mau beli sayur 1 kilo. Oh iya, sebentar ya, saya ambilkan dulu. Oke. Ini Mas, silakan sayurnya, totalnya 20.000 ya. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Fuda Rasadana dengan dosen pembimbing Bu Anissa Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai testimoni dan pembelajaran yang telah saya capai selama saya melakukan magang di Fakultas Hidroponik dalam kurun waktu 4 bulan. Testimoni dan capaian pembelajaran ini berkaitan dengan 3 aspek. Yang pertama itu aspek kondisi,
ikhlas, menghargai, menghormati, objektif, dan bersikap terbuka. Kemudian pada aspek psikomotorik, saya memperoleh pembelajaran mengenai kemampuan dalam melaksanakan tujuan, rencana kerja, dan peran tim yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuan dan rencana kerja tersebut berkaitan dengan kegiatan budidaya, kopi pagi, pembuatan ekoenzim maupun pemasaran. Kemudian, saya juga memperoleh keterampilan mengenai kemampuan dalam berdiskusi, dalam menyelesaikan konflik maupun dalam membuat rencana kerja. Hal tersebut melatih kami untuk menghargai pendapat satu sama lain dan membuat keputusan secara mata kuliah yang ketiga yaitu berkaitan dengan project development. Dalam project development skills terdapat 3 aspek yang saya dapatkan. Yang pertama pada aspek produksi, saya memperoleh pembelajaran mengenai perencanaan bisnis, rencana strategis, dan pengendalian risiko. Kemudian pada aspek afeksi, saya memperoleh sikap berupa ketersediaan, tanggapan, bisnis, kepemimpinan, disiplin, dan terbuka. Pada aspek psikomotorik, saya memperoleh keterampilan dalam melakukan diskusi dan negosiasi, serta mengambil keputusan, memahami tugas dan tujuan yang harus dicapai dalam anggota tim. Mata kuliah yang keempat yaitu implementasi rancangan usaha agribisnis. Pada mata kuliah ini terdapat 3 aspek yang saya dapatkan. Yang pertama yaitu aspek kognisi, yaitu merupakan pengetahuan tentang perencanaan produksi, pemasaran, dan alternatif fasilitas produksi. Kemudian pada aspek afeksi, saya memperoleh bersikap berupa perubahan sikap yang lebih kritis, kreatif, tanggap, dan memiliki sikap yang lebih analitis. Kemudian pada aspek psikomotorik, saya memiliki kemampuan dalam membuat rencana bisnis, mulai dari perencanaan produksi, pemasaran, fasilitas, dan lain-lain. Mata kuliah yang kelima yaitu berkaitan dengan mata kuliah implementasi manajemen usaha tani. Nah, dalam mata kuliah ini, aspek kognisi yang paling saya dapatkan yaitu kemampuan dalam mengelola tanaman, alat dan mesin pertanian, serta kemampuan dalam menyediakan sayuran yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian pada aspek afeksi, saya memperoleh perubahan sikap berupa sikap tanggap, kreatif, teliti, dan disiplin. Yang terakhir pada aspek psikomotorik, saya memperoleh keterampilan dalam memelihara tanaman, hidroponik, mulai dari pemberian nutrisi hingga pengecekan mengenai HPS secara berkala. Kemudian pada tanaman stroberi, saya memiliki kemampuan dalam memelihara dan mengolah seperti kegiatan pruning, pengompresan, hingga pemberian nutrisi ulang. Lalu selanjutnya saya juga terampil dalam mengelola alat dan mesin pertanian mulai dari pengoperasiannya yang menyesuaikan dengan produksi hingga perawatannya. Lalu pada kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan yang berkaitan dengan persediaan sayur, di mana kami terampil dalam menyediakan sayuran yang dibutuhkan oleh pelanggan sesuai dengan standar yang berlaku. Halo, perkenalkan saya Eri Dagnisha Kusumanami, mahasiswi agribisnis angkatan 2018 dengan dosen pembimbing Bapak Sugeng Rianto. Saya adalah salah satu mahasiswi magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berlokasi di Harvest Green Hydroponic. Pengalaman saya selama 4 bulan lebih menjalani magang MBKM ini, saya mendapatkan dan mempelajari ilmu baru, di antara lain yaitu yang pertama, communication skill development. Di sini saya mengasah kemampuan berkomunikasi secara interpersonal yang sesuai dengan SOP perusahaan yang berlaku. Dan yang kedua yaitu teamwork skill development. Saya dilatih untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perusahaan maupun dalam tim internal magang. Dan yang ketiga, project management skill. Saya dan rekan magang saya diamanai untuk menetapkan tujuan dan target yang jelas dalam melakukan sebuah proyek yang direncanakan oleh pemilik Harvest Green. Dan yang keempat yaitu implementasi rancangan usaha agribisnis. Di sini saya dan rekan magang saya diamanai untuk membuat rencana produksi dan pemasaran dengan koordinasi sebelum melakukan sebuah bisnis. Dan yang terakhir yaitu implementasi usaha tani. Di sini saya belajar untuk menetapkan strategi produksi dalam Harvest Green untuk menghasilkan kualitas produk yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Tarina Melinda, mahasiswa Agribisnis Angkatan 2018 dengan dosen pembimbing Bu Evi Yusvita. Saya mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan jenis magang kerja yang bertempat di Harvest Green Hydroponic. Pengalaman saya selama menjalankan kegiatan magang kerja di Harvest Green Hydroponic yaitu mendapatkan pengalaman dan ilmu baru terkait dengan budidaya hidroponik, yakni sesuai dengan mata kuliah implementasi usaha tani. Di dalam mata kuliah ini, saya mengetahui bagaimana kegiatan tersebut berjalan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Tidak hanya itu, dalam kegiatan magang juga memerlukan communication skill, di mana kita dapat mengembangkan skill komunikasi kita melalui komunikasi secara efektif dan komunikasi secara interpersonal. Selain itu, kerja sama tim di dalam melakukan kegiatan budidaya hidroponik ini juga diperlukan. Dengan mata kuliah Teamwork Development Skill ini, saya dan rekan kerja mampu membuat tujuan dan rencana kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku di tempat magang, serta mampu untuk meningkatkan keterampilan kerja di dalam tim. Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan magang kerja, saya dan rekan kerja diberikan sebuah proyek baik dari owner dan dosen FPUB yaitu Bu Rianti, di mana hal ini sesuai dengan mata kuliah yang sedang saya ambil mengenai Project Management Skill. Proyek yang diberikan ini berupa pembuatan ekoenzim, yakni dengan memanfaatkan limbah yang tidak terpakai di tempat magang sehingga menjadi bahan yang berguna bagi lingkungan di tempat magang. Di dalam mata kuliah Project Management Skill ini, saya dapat mengetahui bagaimana cara kita melakukan sebuah project dengan menyusun ide pengembangan diversifikasi bisnis dengan menetapkan tujuan dan target sesuai dengan kondisi perusahaan. Yang terakhir yaitu kita melakukan pembuatan produk yang ada di tempat magang yang selanjutnya kami rancang untuk membuat produk baru dengan bahan produksi berupa selada hijau. Nah, pembuatan produksi ini yaitu produk roti toast. Hal tersebut sesuai dengan mata kuliah yang sedang saya ambil, yakni tentang rancangan usaha agribisnis. Tentunya dalam melakukan kegiatan tersebut, kami melakukan perencanaan dan koordinasi untuk melakukan produksi hingga pemasaran. Sekian testimoni yang dapat saya sampaikan. Harapan kedepannya dalam mengikuti MBKM ini, saya bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kerja, terutama dalam magang kerja ini untuk diimplementasikan di dunia kerja nantinya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.